Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Sadia Nur Islami dari kelas D3 Prodi PGMI NIM 222-1010-428. Baik, di sini saya akan mereview kembali buku yang sudah saya baca. Buku yang ini yang berjudul What's So Wrong About Your Self Healing karya Ardi Muhammad. Berdasarkan buku Ardi Muhammad ini, ada beberapa poin penting yang bisa digarisbawahi. Yang pertama adalah kekecewaan terhadap orang tua. Yang kedua, saat kita merasa tidak memiliki teman. Yang ketiga, dianggap terlalu sensitif. Dan yang terakhir, mendekat pada yang memberi hidup. Di sini ada gak sih yang merasa kecewa terhadap orang tua kita sendiri? Memang ada kalanya kita sebagai anak memiliki kekecewaan kepada orang tua kita, baik itu dalam hal sepele ataupun mungkin itu sebenarnya merupakan permasalahan serius. Kita akan cenderung menyalahkan orang tua kita saat luka tersebut terasa kembali. Kayak misalnya tuh gini, kenapa sih orang tuaku dulu ndak bisa begini, kenapa sih dulu aku tidak bisa begitu, andai orang tuaku dulu mau begini. Nah, kalimat-kalimat sederhana yang seperti inilah yang mungkin terasa ringan bagi kita, namun menjadi sulit bagi kedua orang tua kita. Sebagian hal yang kita sesali mungkin bisa kita sadari dan perbaiki ketika sudah dewasa, tapi beberapa baru bisa kita sesali saat kita sudah menjadi orang tua dan memiliki anak-anak. Nah, dari sinilah kita menyadari bahwa menjadi orang tua memang perkara yang tidak mudah, apalagi jika sudah dalam tahap mengasuh dan mendidik anak. Secara tidak langsung, sadar atau tidak, mesti kita akan sangat mungkin melakukan kesalahan yang sama dengan orang tua kita dulu. Misalnya nih, saat kita pernah kecewa ya kepada orang tua kita karena kita tuh tidak diizinkan pacaran ketika kita masih di bangku sekolah. Lantas kita pikir bahwa kita tidak akan menjadi orang tua yang seperti itu kelak. Kayak mindset kita tuh, saya tidak mau jadi orang tua kayak gini nanti kalau sudah punya anak. Saat menjadi orang tua, kita akan paham alasan mengapa orang tua kita melakukan hal serupa pada kita dahulu. Meskipun kita pernah ingin menjadi seseorang tua yang lebih baik dari orang tua kita dulu. Ini tidak menutup kemungkinan kita akan melakukan hal yang mungkin mengecewakan anak kita nanti. Sebab kita itu tidak pernah ada yang tahu gambaran orang tua yang baik seperti apa, orang tua yang benar itu seperti apa. Juga tidak ada buku yang mengajarkan caranya menjadi orang tua yang baik itu seperti apa. Nah, oleh karena itu satu hal yang perlu kita pahami adalah kita paham bahwa terlepas apa saja kesalahan orang tua kita dulu, mereka sudah berusaha menjadi orang tua yang baik meskipun itu masih saja meninggalkan luka. Selayaknya manusia lain, kita seringkali membuat kesalahan, baik kesalahan yang kita sadari maupun tidak, baik saat itu menjadi orang tua ataupun nanti saat kita sudah memiliki anak. Nah, penulis buku ini yaitu Ardi Muhammad ingin menyampaikan bahwa kita itu tumbuh dewasa dengan baik karena orang tua kita, terlepas dari kesalahan-kesalahan yang membentuk kita saat ini. Namun hubungan orang tua dan anak adalah hubungan pertama yang secara emosional harusnya terjalin dengan baik dan humoris. Waktu terus berputar dan hidup manusia terus berjalan. Ada yang terus berjalan ke depan tanpa melihat sekitar, ada yang sempat mampir kemudian lewat, dan ada juga yang terus berjalan bersama hingga akhir. Siklus ini selalu terjadi di mana saja, termasuk dalam lingkup pertemanan. Pada bab kali ini, Ardi Muhammad mengingatkan kita bahwa dalam hidup tidak bisa selalu berjalan seperti yang kita mau. Kita sadar bahwa tidak semua orang yang awalnya bersama kita akan terus bersama. Mereka memilih jalan mereka sendiri. Pilihan tersebut bisa jadi tanpa kamu atau masih bersamamu. Oleh karena itu, seiring bertambahnya usia, lingkup pertemanan akan semakin mengecil. Dari yang awalnya mungkin puluhan, bisa jadi hanya akan tinggal satu atau dua teman saja. Kemudian perubahan lingkup pertemanan kadang membuat kita merasa sedikit ketinggalan.
mengalami siklus yang seperti ini, kita akan sadar bahwa teman-teman kita dulu tidak sepenuhnya meninggalkan kita, akan tetapi sebagian memang sudah memiliki jalan yang berbeda, sebagian memang sudah tidak bisa lagi diraih karena perubahan status, atau sebagian lain mungkin memang karena memiliki perbedaan karakter. Berbicara perihal menjadi diri sendiri, merasa semakin tidak mempunyai teman adalah sebuah pembelajaran hidup yang menyadarkan kita bahwa sedekat apapun kita dengan teman kita, pada akhirnya mereka memiliki kehidupan masing-masing dan kembali pada sebuah habitat bernama keluarga ataupun yang lainnya. Sama sepertimu, mereka juga sendiri atau setidaknya merasakan hal yang sama. Nah, sebagian kecil orang juga masih bisa terus bersama teman-teman mereka hingga berkeluarga dan menua bersama. Tentu hal ini juga karena saling menjaga komunikasi, dan rupanya jalan hidup mereka memang searah seperti itu. Sifat yang dimiliki setiap orang, juga bagaimana cara orang tersebut berperilaku dan merespon sekelilingnya, itu merupakan hasil dari apa yang orang tersebut lalui selama hidupnya. Dalam artian, apa yang pernah terjadi pada kita dahulu membentuk kita yang saat ini. Begitu pula dalam hubungan ke sesama manusia, baik itu pada teman kerja, ataupun pacar kita sendiri. Apabila seseorang dianggap terlalu sensitif dalam merespon sikap orang lain, bisa jadi ini karena dulunya orang tersebut itu pernah melalui hal yang membuatnya semakin sensitif pada saat ini. Masa lalu kita, utamanya dalam konteks hubungan dengan orang tua, itu sangat berpengaruh besar pada kita di masa mendatang. Sehingga jika ada orang yang berkata dia terlalu baperan, dia terlalu sensitif, maka bisa saja dia pernah memiliki masa lalu yang berat. Oleh karena itu, sebaiknya kita tidak memberikan anggapan atau tidak memberikan penghakiman terlebih dahulu ketika kita belum mengenal orang itu. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu apa saja yang sudah dilalui orang tersebut di masa lalunya. Menjelang akhir buku, Ardi Muhammad mengajak kita untuk menyadari bahwa kita memiliki tempat terbaik untuk healing yang seringkali kita lupakan. Manusia seringkali merasa lelah dan membutuhkan treatment penyembuhan yang disebut healing. Akan tetapi kita sering lupa bahwa hanya dengan kembali pada Sang Pencipta, permasalahan akan jauh lebih mudah selesai. Sebab saat semua orang meninggalkan kita, hanya Allah yang tidak meninggalkan kita. Betul apa tidak? Nah, bab ini cukup bisa menjadi pengingat yang paling tepat. Pasalnya, Ardi Muhammad ini memaparkan betapa mudahnya kita lepas dari permasalahan saat kita lebih dekat dengan yang memberi persoalan. Oleh karena itu, pada akhirnya hanya Allah yang bisa memahami semua keresahan di hati seluruh manusia. Keempat poin utama di atas bisa menjadi gambaran besar buku What's So Wrong With Your Self Healing ini. 4 poin utama ini bisa menjadi renungan kita dalam berpikir, juga menghadapi segala permasalahan hidup agar jauh lebih bijak, agar jauh lebih baik ke depannya.